Dewa Perang. Bab 671. Ye Junlin. Berapa banyak yang kau sembunyikan dariku? Semua orang terkejut. Ternyata Dewa Perang Kunlun tidak menganggap mereka serius sama sekali. Rencana untuk berurusan dengan mereka sudah diketahui. Apapun yang dilakukan Dewa Perang, kita semua bisa menerimanya, kata Fu Changlong. Oke, mulai hari ini dan seterusnya, kamu hanya bisa melakukan bisnis legal dan hanya mengambil uang bersih. Kamu bisa melakukannya. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang akan merenggut nyawamu. Kamu bisa. Lagi pula, aku menginginkanmu selama bertahun-tahun. Uang yang kamu dapatkan akan diserahkan dan digunakan sebagai pengeluaran militer. Dan itu akan diserahkan ke pengeluaran militer setiap tahun. Maukah kamu? Aku akan. Fu Changlong melakukannya tidak ragu sama sekali. Ye Junlin melihat lagi ke Master Sekte Nanhong dan berkata, apakah kamu tidak malu untuk menggertak orang biasa di sini karena keahlian unikmu? Kamu harus pergi ke garis depan untuk bertarung dengan berani untuk membunuh musuh dan mengembalikan uang tanah air. Tinggal di sini benar-benar menyia-nyiakan seni bela diri. Laki-laki Cina saya harus berdiri tegak dan melayani tanah air, terutama Anda yang berbakat. Semua orang tercengang dan saling memandang dengan cemas. Pahami rencana Ye Junlin. Pertama, semua uang hitam yang diperoleh akan digunakan sebagai biaya militer. Kedua, mereka semua bergabung dengan tentara untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Apakah kamu tidak mau? Ye Junlin bertanya sambil tersenyum. Ya, kami bersedia. Aku sudah lama bosan dengan kehidupan seperti ini. Aku harus pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Pertahankan Ibu Pertiwi. Digunakan. Ye Junlin mengucapkan beberapa kata-kata. Ribuan orang merespons. Beberapa dari mereka bersedia dan beberapa tidak. Tetapi di hadapan Jenderal Ye Senwei, mereka semua setuju. Melihat ribuan tuan, Ye Junlin merasa gatal. Master seni bela diri seperti itu membentuk tim, dan efek apa yang dimilikinya di medan perang. Benar-benar tak terkalahkan. Terutama dalam aspek serangan diam-diam dan invasi, itu tidak terkalahkan. Setiap orang memiliki skill yang unik, yang pasti keberadaan sang overlord di medan perang. Kebetulan masih ada perang di teater utara. Dan itu ketat. Mengirim tim ini pasti akan memainkan peran besar untuk sebagian besar. Ini adalah rencana Ye Junlin selama ini. Karena kalian semua setuju, maka saya akan membicarakannya di sini. Selanjutnya, saya akan mengubah Anda menjadi urutan pertempuran. Anda membentuk tim, yang disebut Batalion Binatang. Ikuti saja perintah saya dan kirim. Mulai besok, kalian berkumpul di daerah militer Jinling. Dan akan ada personel khusus untuk melatihmu. Buang kebiasaan burukmu. Biarkan kamu terkena keterampilan militer, dan menjadi lebih kuat. Kata Ye Junlin. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka masih gerombolan. Berikan mereka kepada Kirin untuk melatih mereka menjadi guru yang tak terkalahkan. Paham? Teriak semuanya serempak. Semua orang tidak menyangka bahwa mereka akhirnya akan menjadi tentara langsung di bawah Dewa Perang Kunlun. Mereka yang tidak mau barusan juga menyebut keberuntungan di hati mereka. Impian pria yang tak terhitung jumlahnya di Huahai telah diambil oleh mereka. Adapun 4 raja surgawi dan 6 keluarga besar, Ye Junlin tidak bergerak. Bagaimanapun, ini adalah saluran langsung Fu Changlong. Dia juga mengandalkan orang-orang ini untuk menyerahkan lebih banyak pengeluaran militer. Semua orang tidak dapat membayangkan bahwa gerbang Nanhong dibersihkan oleh Ye Junlin seperti ini. Ye Junlin kembali ke perusahaan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Li Ziran menemukannya. Mari kita bicara baik-baik. Ya. Kali ini terjadi terlalu cepat. Dan Li Ziran secara alami curiga. Dia merasa harus menemukan Ye Junlin untuk bertanya dengan jelas. Setelah datang ke kantornya, Li Ziran bertanya, Ye Junlin, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Suasana langsung menjadi serius. Bab 672. Bisakah aku mengejarmu sekarang? Ye Junlin tersenyum. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak menyembunyikan apapun dariku. Apa yang terjadi tadi malam? Mengapa orang yang melindungiku diam-diam meminta Wu Xiao untuk menemukanmu? Apakah ada keraguan tentang berbagai hal, dan setiap kesulitan dapat diselesaikan? Saya pikir semua ini tidak dapat dipisahkan dari Anda. Li Ziran tiba-tiba mengangkat suaranya. Hampir mengaum.
Apakah kamu benar-benar berada di penjara selama beberapa tahun terakhir? Kenapa aku tidak bisa mempercayainya? Li Ziran bertanya. Faktanya, selama periode waktu ini, ada banyak petunjuk yang ditinggalkan oleh apa yang Ye Junlin lakukan. Selama Li Ziran memikirkannya dengan cermat, dia akan menemukan banyak hal. Apalagi tadi malam, Dewa Perang Yama sebenarnya banyak terekspos. Setidaknya keluarkan base camp. Apa yang kamu lakukan, Ziran? Pada saat ini, Fang Ziqing tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, menyela pembicaraan antara Ye Junlin dan Li Ziran. Kami tidak membicarakan apapun. Kenapa kamu ada di sini, Ziqing? Li Ziran bertanya dengan heran. Sekarang saya sudah menyelesaikan semua urusan di Suzhou dan Hangzhou. Selanjutnya, pasar utama ada di sini, jadi saya akan datang. Fang Ziqing menjelaskan. Ngomong-ngomong, Ziran, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Segera Bos Yunting akan mengungkapkan identitasnya, dan dia benar-benar ingin bertemu dengannya. Li Ziran juga menantikan untuk mendengar ini. Dia ingin melihat seperti apa pria misterius itu. Mengapa Anda membantunya dan Ye Junlin berulang kali? Ye Junlin, apakah kamu sudah bertemu dengan bos besar? Dia akan muncul kali ini, tetapi dia akan menghadiri pernikahanmu. Fang Ziqing bertanya. Apa? Li Ziran terkejut dan menoleh. Dia selalu curiga bahwa Ye Junlin memiliki hubungan dekat dengan bos Yunting. Tampaknya tidak sekarang. Ye Junlin mengangguk. Yah, aku tahu sedikit. Katakan padaku, orang seperti apa dia? Fang Ziqing bertanya segera. Rahasiakan untuk saat ini. Kamu bisa melihatnya ketika aku dan Ziran menikah. Kata Ye Junlin. Kamu. Fang Ziqing dan Li Ziran memelototi Ye Junlin dengan marah. Grup Yunting secara resmi memasuki ibu kota provinsi. Dengan fondasi yang diletakkan oleh grup Dongtian, Fang Ziqing jauh lebih nyaman untuk dioperasikan. Hari-hari berikutnya cukup santai. Acara pernikahan berjalan dengan tertib. Terutama pembangunan ruang pernikahan. Segala sesuatu dari Yunting Group juga berada di jalur yang benar, dan secara bertahap akan menggantikan produk elektronik dari Sansing Group. Terutama ponsel, komputer dan produk lainnya yang akan segera diluncurkan. Pada saat yang sama, 2 film besar dan serial TV yang diproduksi dengan cermat oleh grup Dongtian juga akan segera dirilis. Bintang seperti Zheng Zihan akan mendukung dan mempromosikan produk elektronik Yunting Group. Setiap bidang saling menguntungkan dan harapannya tinggi. Ye Junlin minum teh dan merokok setiap hari. Cukup tunjukkan identitas Anda di hari pernikahan. Li Ziran dan Fang Ziqing, 2 wanita kuat, terlalu malas untuk menjaga Ye Junlin. Dengan mereka di sekitar, Ye Junlin bisa makan dan menunggu kematian. Pada hari ini, Xiao Qin tiba-tiba datang. Kenapa kamu di sini? Ye Junlin bertanya dengan heran. Aku akan berlatih. Xiao Qin berkata dengan penuh semangat. Anda dapat menemukan unit di Suzhou dan Hangzhou untuk magang Anda. Ada lebih banyak perusahaan di Suzhou dan Hangzhou daripada di ibu kota provinsi. Kata Ye Junlin. Xiao Qin melirik Ye Junlin dan berkata, tapi kamu tidak berada di Suzhou dan Hangzhou. Jadi tentu saja aku harus pergi ke ibu kota provinsi. Aku dengar di sekolah bahwa kamu dan saudara perempuanku bercerai. Baiklah. Kalau begitu, bisakah aku mengejarmu sekarang? Bab 673, Xiao Qin hilang. Puff. Mendengar kata-kata Xiao Qin, Ye Junlin memuntahkan semua teh yang baru saja diminumnya. Ada apa? Kamu sudah bercerai, tapi kamu masih lajang. Jadi kenapa aku tidak bisa mengejarmu? Xiao Qin menatap Ye Junlin dengan wajah bingung. Ye Junlin tersenyum dan berkata, aku lajang, tetapi kamu dapat bertanya kepada saudara perempuanmu apakah dia dapat mengejarku. Oke, kalau begitu aku akan bertanya pada saudara perempuanku. Xiao Qin pergi. Mendengar berita perceraian Ye Junlin di Suzhou dan Hangzhou, Xiao Qin sangat bersemangat hingga tidak tidur siang malam. Saya tidak sabar untuk segera datang dan mengejar Ye Junlin. Kesempatannya akhirnya datang. Setelah akhirnya menunggu masa magang, dia segera pergi ke Ye Junlin. Di kantor, Li Ziran dan Fang Ziqing sedang mendiskusikan rencana. Xiao Qin, kenapa kamu di sini? Apakah ada yang salah? Li Ziran bertanya dengan heran. Ya, saudari, aku ada hubungannya denganmu. Wajah Xiao Qin dingin. Kalau begitu aku akan menghindarinya dulu.
dan kamu bisa bicara. Fang Ziqing hendak pergi. Kakak Ziqing baik-baik saja. Kamu tidak harus pergi. Xiao Qin memandang Li Ziran dan bertanya, "Kakak, apakah kamu sudah bercerai?" "Yah, kamu telah menerima surat cerai. Karena kamu dan dia sama-sama lajang. Kalau begitu aku bisa mengejar Ye Junlin, kan?" Xiao Qin mengucapkan kata-kata ini tanpa terkejut. Bola mata Li Ziran dan Fang Ziqing akan terbang keluar. Keduanya tampak tidak percaya. Apakah gadis ini gila? Kamu ingin mengejar Ye Junlin? Inilah yang ada dalam pikiran keduanya. Apakah kamu serius? Li Ziran tiba-tiba bergetar dan bertanya dengan gemetar. Xiao Qin mengangguk. Aku serius. Saya pikir dia cukup bagus. Dan dia memenuhi standar saya dalam segala hal. Jika dia lajang, saya bisa mengejarnya. Fang Ziqing menggigit bibirnya. Pada saat ini, dia sedikit tersentuh. Dia juga berpikir Ye Junlin cukup bagus. Apalagi setelah menyelamatkannya saat itu, Ye Junlin banyak berubah. Saat berikutnya, wajah Li Ziran tiba-tiba berubah. Tidak. Kamu tidak bisa mengejarnya. Hah. Xiao Qin tampak bingung. Kak, beri aku alasan kenapa aku tidak bisa mengejarnya. Dia lajang. Bahkan jika kita bercerai, dia iparmu. Kamu tidak bisa mengejarnya. Lagi pula, kamu masih sekolah. Jangan pikirkan hal-hal ini. Li Ziran sangat ketat. Aku hampir lulus. Kenapa dia anak kecil? Dia masih lajang. Jadi aku berhak mengejarnya. Kamu bukan lagi istrinya. Dan kamu tidak berhak menghentikannya. Kata Xiao Qin tegas. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang dia putuskan. Melihat sikap tegas Xiao Qin, Li Ziran menghela nafas. Mengapa dia tidak melihat bahwa Xiao Qin menyukai Ye Junlin sebelumnya? Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada Ye Junlin? Kakak, jika kamu tidak memberiku alasan untuk meyakinkanku, aku akan mengejarnya. Kata Xiao Qin. Aku. Li Ziran tidak tahu harus berkata apa. Fang Ziqing lah yang menjelaskan alasannya. Kakak, keluargamu yang mendapatkan akta cerai. Faktanya, saudara perempuan dan iparmu masih bersama, dan mereka akan segera menikah kembali. Kakak iparmu hukum akan mengadakan pernikahan untuk saudara perempuanmu. Dengan kata lain, mereka tidak bercerai. Apa? Setelah mendengar kebenaran, Xiao Qin memandang Li Ziran dengan tidak percaya. Dengan rasa malu seperti itu, Li Ziran tidak berani menatap Xiao Qin lagi. Bang! Xiao Qin menyerbu keluar pintu. Air mata mengalir di dua baris. Dalam hubungan antara tiga orang seperti itu, akan memalukan bagi semua orang jika hal seperti itu terjadi. Baik Li Ziran maupun Ye Junlin tidak pergi mencari Xiao Qin. Namun pada malam hari, Xiao Qin mengalami kecelakaan. Bab 674, Keberadaan Xiao Qin. Karena malu, Ye Junlin dan Li Ziran tidak pergi ke Xiao Qin. Akibatnya, pada malam hari, Xiao Qin tidak mendapat kabar. Dia tidak kembali ke rumah. Dan tidak ada tanda-tanda Xiao Qin di beberapa tempat familiar lainnya. Dia menghilang begitu saja. Semua orang di keluarga Zhao sangat cemas. Xiao Qin akan kembali hari ini. Mengapa dia tidak dapat menghubungi telepon sekarang dan tidak dapat menemukan siapapun? Apakah ada yang salah? Zhao Suecheng dan Xiao Ruomei sangat ketakutan hingga mereka menangis. Wu Mulan dan Zhao Jiangwo juga berkeringat dingin. Li Ziran juga akan menangis. Ini semua salahku. Li Ziran sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Qin, dia akan merasa bersalah seumur hidup. Fang Ziqing menasihati, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada yang mengira Xiao Qin akan menyukainya. Hei! Li Ziran menghela nafas lagi dan lagi. Saat Ye Junlin mendapat berita itu, dia segera meminta seseorang untuk menemukannya. Hampir seluruh kota Jinling mencari Xiao Qin. Ye Junlin semakin menyalahkan dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak membiarkan Xiao Qin pergi ke Li Ziran. Dia tidak berharap Xiao Qin serius. Aku sangat menyukainya. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Qin, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Xiao Qin sedang minum di klub pribadi. Setelah dia pergi dengan sedih di siang hari, dia menemukan beberapa teman sekelas sekolah menengah untuk minum untuk menghilangkan kekhawatirannya. Setelah minum sepanjang malam, Xiao Qin sudah mabuk. Ini masih beberapa gadis membujuk keras.
Jika tidak Xiao Qin akan mabuk dan tidak sadarkan diri. Namun, ada beberapa teman sekelas lagi di clubhouse. Mereka kuat dan kuat, dengan tinggi rata-rata lebih dari 1,9 meter. Mereka juga teman sekelas sekolah menengah Xiao Qin dan sekarang belajar di sekolah olahraga. Begitu mereka mendengar bahwa Xiao Qin sedang minum di sini, mereka segera berlari. Pria di kepala adalah Su Langlong, yang menyukai Xiao Qin ketika dia masih di sekolah menengah. Dia adalah gangster pengganggu sekolah di sekolah, dan dia secara langsung mendominasi gadis-gadis lain. Tapi Xiao Qin adalah permata di telapak tangan keluarga Zhao, jadi dia tidak berani. Hanya bisa mengejar secara terbuka. Tapi ditolak. Namun, pikiran pencurinya tidak pernah berhenti. Yuki segera datang ketika dia mendengar Xiao Qin meminjam anggur untuk menghilangkan kekhawatirannya. Melihat penampilan Xiao Qin yang kabur dan menggoda, Su Langlong hanya merasakan semburan api. Xiao Qin, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku malam ini. Su Langlong tahu bahwa Xiao Qin adalah orang yang sangat konservatif. Selama dia menjatuhkannya, Xiao Qin tidak bisa lari. Saat itu, dia akan menjadi menantu dari keluarga Zhao dan keluarga Xiao, keluarga terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Memikirkan hal ini, Su Langlong hanya merasa tenggorokannya kering. Xiao Qin ada di sini. Aku akan menemanimu malam ini jika kamu tidak mabuk. Su Langlong menuangkan anggur untuk Xiao Qin. Beberapa gadis tidak bisa menghentikannya. Xiao Qin perlu minum anggur untuk menghilangkan kekhawatirannya. Dan dia harus minum beberapa gelas anggur lagi. Benar-benar mabuk. Su Langlong telah membuka hotel. Dan kemudian dia dapat membawa Xiao Qin kembali. Pada saat ini, seluruh Jinling sedang mencari seseorang. Lingkaran bawah tanah dan murid-murid Nan Hongmen mencari seperti karpet. Suzaku, Zhao Yuan dan yang lainnya juga mencari kemana-mana. Tiba-tiba Ye Junlin menerima pesan dari Zhang Dongsu. Tuan Ye menemukannya di Sovereign Private Club. Ye Junlin segera pergi ke Sovereign Private Club. Di gedung klub. Semua orang minum terlalu banyak. Kalian mengirim yang lain kembali. Aku akan mengirim Xiao Qin. Su Langlong memerintahkan. Ingin menyingkirkan yang lain. Tidak, Xiao Qin, ayo kirim kembali. Beberapa gadis berkata. Aku tidak mengerti kata-katanya, kan? Xiao Qin, aku akan mengirimkannya. Su Langlong marah. Beberapa gadis hanya bisa menonton tanpa daya saat Su Langlong membawa Xiao Qin pergi. Bang! Ketika Su Langlong hendak membawa Xiao Qin pergi, pintu kotak itu tiba-tiba ditendang terbuka. Bab 675. Aku hanya bercanda. Seseorang berjalan masuk. Wajahnya sangat suram. Ye Junlin tidak mengatakan sepatah kata pun. Datang dan memeluk Xiao Qin dan pergi. Gerakan Ye Junlin sangat cepat sehingga Su Langlong dan yang lainnya tidak bereaksi. Sampai pria itu menghilang di depan pintu. Su Langlong dan beberapa saudara laki-laki dari sekolah olahraga segera keluar. Ketika mereka sampai di halaman luar, 4 atau 5 Su Langlong menghentikan Ye Junlin. Siapa kamu? Jemput seseorang dan lari. Su Langlong berkata dengan marah. Dia sangat marah. Hotel buka. Xiao Qin mabuk. Dan semuanya diatur. Tiba-tiba seorang asing masuk dan membawa Xiao Qin pergi. Bagaimana dia bisa menanggung ini? Jangan main-main denganku malam ini. Aku sedang dalam mood yang buruk. Ye Junlin benar-benar tidak ingin memiliki pengetahuan yang sama dengan anak-anak ini. Katakan dengan jelas, siapa kamu? Dan kecewakan aku. Ini teman sekelasku. Su Langlong tegas. Saudara-saudara di sebelahnya juga menatap Ye Junlin. Aku kakak iparnya. Datang dan jemput dia. Kata Ye Junlin. Ah. Su Langlong terkejut. Apakah itu benar-benar keluarga Xiao Qin? Bukankah rencananya gagal? Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini malam ini. Busur keras Overlord juga selesai. Su Langlong berkata sambil menghela nafas lega. Kakak ipar Xiao Qin. Kenapa aku tidak tahu? Cepat turunkan orang. Lalu cepatlah. Ingin menyakitimu. Ye Junlin mencibir. Hahaha. Su Langlong tersenyum. Mereka berlatih sanda dan gulat di sekolah olahraga. Siapa yang tidak bisa mengalahkannya? Hanya karena Ye Junlin masih ingin menyakiti mereka. Cukup konyol. Cepat dan turunkan orang. Kita harus melindungi keselamatan Xiao Qin. Desak Su Langlong. Hanya saja Ye Junlin pergi dengan seseorang di lengannya, mengabaikannya sama sekali.
Berikan padaku. Sulanglong dan yang lainnya mengandalkan sekolah olahraga. Tetapi mereka tidak menganggap serius Ye Junlin. Dan mereka akan segera memulai. Bang! Tetapi pada saat ini, pintu di luar clubhouse tiba-tiba runtuh. Satu demi satu mengalir dari luar. Mereka semua agresif. Dan beberapa bahkan menahan pria. Segera, halaman kecil itu penuh sesak dengan ratusan orang. Jumlah orang masih meningkat. Dan masih banyak orang di luar. Pertempuran ini membuat Sulanglong ketakutan. Apakah ini semua dibawa oleh saudara ipar Xiaoqin? Ye Junlin berkata dengan dingin. Jangan bunuh siapapun. Kalahkan. Ratusan orang bergegas dan mengepung Sulanglong dan beberapa orang dipukuli dengan keras. Membawa Xiaoqin kembali ke rumah Zhao. Ye Junlin dan Li Ziran merawatnya sepanjang malam. Li Ziran pergi keesokan paginya, meninggalkan Ye Junlin untuk tinggal. Beritahu Xiaoqin dengan baik, kata Li Ziran. Dia tidak ingin melihat kecelakaan kedua Xiaoqin. Xiaoqin membuka matanya dengan linglung, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Ye Junlin. Kakak ipar, kamu. Xiaoqin tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu tahu apa yang terjadi tadi malam? Ye Junlin bertanya. Sepertinya aku terlalu banyak minum. Xiaoqin menggosok kepalanya dan berkata dengan malu. Kamu tidak diizinkan keluar untuk minum di masa depan. Dan ponselmu tidak dapat dimatikan. Bahkan jika itu untuk melampiaskan, itu tidak seperti kamu. Apakah kamu tahu betapa khawatirnya semua orang? Itu terlalu berbahaya. Ye Junlin berpura-pura marah. Bagaimana aku bisa curhat? Kamu dan adikku tidak peduli dengan apa yang terjadi kemarin. Aku hanya bercanda. Kalian menganggapnya serius. Xiaoqin tersenyum menyembunyikan rasa malunya. Yah, patuh saja di masa depan. Ye Junlin tersenyum. Xiaoqin mengangguk. Boom. Tapi, saat berikutnya, dia bangkit dan memeluk Ye Junlin tiba-tiba. Tubuh Ye Junlin membeku tiba-tiba, menatap Xiaoqin dengan tak percaya. Bab 676. Kakek Ye Junlin. Apa yang kamu lakukan? Tubuh Ye Junlin kaku dan dia tidak berani bergerak. Jangan bicara. Aku hanya akan memelukmu selama 10 menit. Kamu milikku selama ini. Ketika suara Xiaoqin datang, Ye Junlin tidak meronta dan membiarkannya memegangnya. 10 menit kemudian, Xiaoqin melepaskan Ye Junlin. Pada hari yang sama, Xiaoqin meninggalkan ibu kota provinsi. Dan dia pergi ke Huahai untuk magang. Suzhou dan Hangzhou, atau ibu kota provinsi, semuanya memiliki ingatan tentang Ye Junlin. Dia tidak ingin tinggal. Pada akhirnya, ketiga Ye Junlin menyelesaikan masalah ini dengan lelucon. Tapi mereka berdua tahu di dalam hati mereka apa yang sedang terjadi. Xiaoqin datang ke Hotel Bintang 5 di Huahai di bawah pengaturan keluarga Zhao. Ketika dia berjalan di lobi, dia mendengar kata-kata Ye Junlin. Xiaoqin berhenti untuk mendengarkan. Ada beberapa orang yang duduk di sofa tidak jauh dari sana, mengobrol. Apa yang kamu katakan itu benar. Ini benar-benar bernama Ye Junlin. Benar. Anak ini diadopsi oleh keluarga Su Hangye, dan dia adalah seorang yatim piatu. Dia hilang sejak dia masih kecil, tapi dia berada di Suhang. Aku menemukannya. Akhirnya aku menemukan anak ini. Benar, keluarga Chu dan keluarga Guo pergi ke Jinling untuk membuat masalah baru-baru ini. Dan aku baru tahu bahwa Ye Junlin ada di sana. Mendengar percakapan beberapa orang, Xiaoqin merasakan kegemparan di hatinya. Apa? Pengalaman hidup kakak ipar. Orang tua kandung dan keluarganya ada di Huahai. Xiaoqin secara alami tahu bahwa Ye Junlin adalah seorang yatim piatu. Dan tidak ada yang pernah menyebutkan pengalaman kehidupan nyata Ye Junlin. Dia baru saja tiba di Huahai hari ini untuk mendengar berita penting seperti itu. Apakah Anda ingin memberitahu saudara ipar saya? Xiaoqin ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi memutuskan untuk tidak berbicara untuk saat ini. Dia melepaskan. Saya tidak akan menghubungi Ye Junlin untuk saat ini. Huahai Edberg Manor. Gaya arsitektur Eropa. Ada banyak villa di dalamnya. Disinilah keluarga Zhou dari keluarga kerajaan Huahai berada. Keluarga Zhou benar-benar telah mencapai tingkat keluarga kerajaan, yang jauh lebih banyak daripada keluarga kaya. Bahkan keluarga Guo tidak cukup untuk menonton. Uang saja tidak bisa menggambarkan keluarga seperti itu. Keluarga kerajaan harus terhubung dengan baik di 3 dunia bisnis,
pemerintahan, dan militer. Seperti pohon yang menjulang tinggi, berdiri tegak. Akarnya bahkan lebih rumit dan menyebar kemana-mana. Yang besar itu buruk. Yang besar itu buruk. Tiba-tiba seseorang berteriak dan berlari ke Edberg Manor. Di ruang Dewan Keluarga Zhou. Zhou Dongfang, kepala keluarga Zhou, sedang duduk tegak, minum teh. Alisnya berkerut menjadi karakter Sichuan. Baru-baru ini, keluarga Zhou mengalami masalah sulit yang bahkan tidak bisa dia selesaikan. Keluarga Zhou khawatir tentang masalah ini. Mendengar suara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat cemberut. Pengurus rumah tangga di sampingnya segera berkata dengan marah, sungguh formalitas untuk membuat keributan. Segera, pria itu berlari ke aula dewan dan berlutut di depan Zhou Dongfang. Tuan Qi, ada penemuan besar. Tuan, apakah Anda masih ingat putra Nona Yingying? Itu disebut Ye Junlin. Zhou Dongfang berdiri tiba-tiba. Matanya akan terbang keluar. Matanya penuh ketidakpercayaan. Apa katamu? Putra Yingying. Bukankah dia mati kedinginan di jalan? Kenapa dia masih hidup? Zhou Dongfang bertanya dengan heran. Hidup. Dia ditinggalkan di jalan-jalan Suzhou dan Hangzhou dan diadopsi oleh keluarga Ye di Suhang. Baru-baru ini, keluarga Guo dan keluarga Chu berada dalam masalah di Jinling. Dan mereka mengetahuinya ketika mereka secara tidak sengaja memeriksa berita. Dia masih hidup. Kata pria itu. Cucuku masih hidup. Zhou Dongfang berkata tidak percaya. Zhou Yingying adalah ibu Ye Junlin. Dan dia adalah kakek Ye Junlin. Kalau begitu kirim seseorang untuk mengambilnya. Bab 677. Godaan yang tak bisa ditolak. Zhou Dongfang berteriak dengan cemas. Dimengerti, Tuan. Saya akan segera membuat pengaturan. Setelah pria itu pergi, pengurus rumah mendekati Zhou Dongfang dan berkata, Tuan, jika itu benar-benar putra Nona Yingying, maka saya memiliki satu hal dalam pikiran. Zhou Dongfang mengerti apa. Mau tidak mau bertanya-tanya. Maksudmu masalah keluarga Zhou saya dapat diselesaikan? Ya, jika dia kembali, dia juga akan menjadi anggota keluarga Zhou. Dia bisa disalahkan. Selamatkan bencana keluarga Zhou saya. Kepala pelayan itu tertawa. Zhou Dongfang juga tertawa dan berkata, Tuhan tolong saya. Keluarga Zhou baru saja mengalami bencana seperti itu. Tetapi putra Nona Yingying muncul. Ini untuk membantu keluarga Zhou saya menyelesaikan bencana itu. Jinling. Setelah mengirim Xiao Qin pergi, semuanya tampak kembali normal. Tapi setiap orang memiliki selera yang tak terlukiskan. Kakak Ye mencarimu di bawah. Seru Kapten Keamanan Wu Shen. Mencariku. Ye Junlin terkejut. Ketika saya datang ke alun-alun di depan perusahaan, ada sebuah Rolls-Royce yang diparkir. Saudara Ye adalah mereka. Wu Shen menunjuk ke mobil. Segera, beberapa orang datang. Pria parubaya di kepala tampak terkejut, memandang Ye Junlin dan bertanya, kamu adalah tuan muda Ye Junlin? Benar, ini aku. Ye Junlin bingung. Dia tidak mengenal orang-orang ini. Apakah itu anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga Suhang Ye? Ya, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Ye Junlin. Tuan Ye Junlin, kami akhirnya menemukanmu. Pria parubaya itu memegang tangan Ye Junlin dengan penuh semangat dan menangis kegirangan. Kamu tidak tahu, tuan muda Ye Junlin. Setelah kamu menghilang ketika kamu masih muda, kami mencarimu sepanjang waktu. Kami akhirnya menemukannya. Pria parubaya itu berbohong. Wajahnya tetap tenang dan jantungnya berhenti berdetak. Mereka hanya secara tidak sengaja tahu bahwa Ye Junlin ada di sini. Tidak sengaja mencarinya. Terlalu mudah untuk menemukan seseorang dengan kekuatan keluarga Zhou. Terlebih lagi, Ye Junlin sangat terkenal di Suzhou dan Hangzhou. Siapa kamu? Ye Junlin mengerutkan kening. Tuan Ye, kami dari keluarga Zhou di Huahai. Nama saya Zhou Yuan. Pemilik saat ini, Tuan Zhou Dongfang, adalah kakek Tuan Ye. Setelah Zhou Yuan selesai berbicara, Ye Junlin tercengang. Kosakata kakek yang tidak dikenal terlalu mengejutkan baginya. Selama yang dia ingat, dia adalah seorang yatim piatu. Pada saat itu, dia bersumpah untuk tidak menemukan orang tua kandungnya dan keluarga itu. Karena mereka dapat meninggalkan diri mereka sendiri. Itu berarti bahwa kehidupan ini tidak ada hubungannya dengan mereka.
Dia juga tidak perlu mencarinya. Di depan, dia berjuang untuk keluarga Su Hangye. Kemudian, dia hidup untuk Li Ziran. Dalam konsepnya, tidak ada orang tua, tidak ada keluarga. Faktanya, dengan identitas Ye Junlin saat ini, terlalu mudah untuk memeriksa latar belakangnya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memutuskan dalam hatinya bahwa hidup ini tidak ada hubungannya dengan keluarga yang meninggalkannya. Ye Junlin benar-benar kaget saat mendengar kata kakek sekarang. Tuan muda Ye, berkemas dengan cepat dan kembali ke Huahai bersamaku. Kamu akan menjadi tuan muda tertua dari keluarga Zhou saat itu. Keluarga Zhou berada di tingkat kerajaan. Selama kamu mau, kamu dapat memiliki seluruh provinsi Jiangnan. Zhou Yuan tertawa. Ini bukan untuk membual. Ini adalah dasar dari keluarga kerajaan. Berbeda dari keluarga Guo dan keluarga Chu. Keluarga Zhou membenci industri ini di provinsi Jiangnan. Tuan Ye, untuk memverifikasi identitas Anda, kartu ini akan diberikan kepada Anda terlebih dahulu. Ini adalah uang saku yang diberikan tuannya kepada Anda, dan ada 100 juta di dalamnya. Zhou Yuan menyerahkan kartu kepada Ye Junlin. Dan diverifikasi di tempat bahwa saldo di dalamnya benar-benar 100 juta. Dalam pandangan Zhou Yuan, Ye Junlin tidak akan menolak apapun yang terjadi. Bab 678. Untuk disalahkan atas nama kerabat. Dalam konsepnya, tidak ada yang akan pernah menolak. Berubah dari orang biasa menjadi tuan muda tertua dari keluarga kerajaan. Sejak itu, ia menjadi kaya dan memiliki posisi yang menonjol. Uang, wanita, baik, sebanyak yang Anda inginkan. Anda hanya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Siapa yang akan menolak? Namun, Ye Junlin menolak bahkan tanpa melihat kartu banknya. Kembalilah. Saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhou. Saya tidak punya orang tua. Saya tidak punya kerabat lain. Ye Junlin berkata dengan acuh tak acuh. Jawaban Ye Junlin membuat Zhou Yuan dan yang lainnya tercengang. Semua orang menatapnya tidak percaya. Dia benar-benar menolak. Dia menolak kesempatan seperti itu untuk menjadi bernilai miliaran dan puluhan miliar. Apakah dia sakit jiwa? Ingat, perlakukan saja seolah-olah itu tidak terjadi kali ini. Dan jangan menggunakannya di masa depan. Setelah berbicara, Ye Junlin berbalik dan pergi. Ini. Zhou Yuan tampak terkejut. Apakah dia benar-benar menolak? Apa yang kamu katakan tentang ini? Zhou Yuan bingung dan bertanya pada bawahannya. Dia tidak akan menolak. Ini adalah taktik pemanjaan. Jika dia berjanji untuk langsung kembali, dia sepertinya tidak punya tulang punggung dan wajah. Dia sebenarnya ingin pergi lebih dari siapapun. Benarkan. Orang ini pintar. Dia mengharapkan kita untuk menemukannya. Jadi berpura-puralah menolak beberapa kali untuk menunjukkan kesombongannya. Bawahan menganalisis. Zhou Yuan mengangguk. Saya pikir juga begitu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahan godaan tuan muda dari keluarga kerajaan keluarga Zhou. Satu orang menjawab, kecuali dia lebih kuat dari seluruh keluarga Zhou. Dia tidak menganggap serius keluarga Zhou. Apakah mungkin? Jika kamu tidak menganggap serius keluarga Zhou, kekuatan seperti apa yang harus kamu lakukan? Hanya dia. Itu benar. Hanya ada satu provinsi Jiangnan yang lebih kuat dari keluarga Zhou. Hanya bercanda. Terlebih lagi, kami telah memeriksa segala sesuatu tentang Ye Junlin. Dan itu hanya makan dan menunggu untuk mati setiap hari. Semua orang mencibir. Segera, berita itu kembali ke Huahai. Apa? Anak ini mengudara dan menolak. Zhou Dongfang tampak luar biasa. Bagaimana melihat hal ini? Juga stabil. Tuan, dia melakukannya dengan sengaja dan ingin kita mengundang lebih banyak. Kepala pelayan itu tertawa. Kalau begitu puaskan dia. Lagi pula, kita bisa menggunakannya sekarang. Zhou Dongfang mengubah kata-katanya dan berkata, panggil semua pria di keluarga. Saya ingin mengadakan pertemuan. Segera, di aula diskusi keluarga Zhou, 3 generasi pria keluarga Zhou berdiri bersama. Hanya Zhou Dongfang dan beberapa orang tua yang duduk. Semua orang di keluarga Zhou tampak sedih. Jelas khawatir tentang apa yang terjadi baru-baru ini di keluarga Zhou. Pertama-tama, beritahu semua orang satu hal.
putra Yingying yang telah hilang selama lebih dari 20 tahun telah ditemukan. Begitu Zhou Dongfang mengucapkan kata-kata ini, para penonton menjadi gempar. Semua orang menunjukkan penampilan yang luar biasa. Apakah kamu menemukan anak yang ditinggalkan oleh keluarga Ye di ibu kota? Pembicaranya adalah Zhou Xiaotian, putra tertua Zhou Dongfang. Yah, itu benar. Tuan telah mengirim seseorang untuk membawanya kembali, kata kepala pelayan. Para junior di bawah mencibir. Apa gunanya pria tunawisma yang dibawa kembali? Dia tidak bisa berkontribusi pada keluarga. Bagaimana bisa tidak berguna? Ambil kembali. Dia adalah cucu Zhou Dongfang saya. Apakah itu garis keturunan keluarga Zhou saya? Zhou Dongfang berkata dengan keras. Itu pasti. Semua orang menjawab. Ini adalah darah keluarga Zhou saya. Jadi dia yang bisa disalahkan. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Zhou Dongdao. Hah? Benarkah? Bab 679. Telah menjadi korban. Semua orang di keluarga Zhou menunjukkan ekstasi. Masalah yang telah lama mengganggu mereka akhirnya akan terpecahkan. Tidak ada jalan ke surga. Pada saat ini, dia menemukan cucu Zhou Dongfang. Terutama junior dari keluarga Zhou hampir berteriak karena kegembiraan. Akhirnya menemukan seseorang untuk menderita bagi mereka. Baru-baru ini, ketika keluarga Zhou melakukan bisnis di Asia Tenggara, mereka mengalami bencana besar, memprovokasi Panglima Perang Super di Asia Tenggara, dan dihukum berat oleh militer setempat. Setelah membayar kompensasi 50 miliar dan menyerahkan banyak manfaat, keluarga Zhou harus mengirim 10 orang ke penjara untuk menderita 30 tahun penjara. Dikatakan di penjara, pada kenyataannya, mati. Kondisi di penjara lokal sangat keras. Mereka dihukum setiap hari, dan dalam beberapa bulan mereka akan disiksa sampai mati. Dan diharuskan bahwa di antara 10 orang, 2 keturunan langsung, seorang pria dan seorang wanita, harus masuk penjara untuk menderita. Kalau tidak, kemarahan Panglima Perang Super ini akan sulit dihilangkan. Karena orang yang menderita harus menjadi garis keturunan langsung dari keluarga Zhou, dan garis agunan tidak dapat diganti. Zhou Dongfang benar-benar tidak ingin melihat anak dan cucunya menderita kejahatan ini. Dia tidak ingin anak dan cucunya sendiri mati sia-sia. Setiap orang adalah masa depan keluarga Zhou. Semua bayi dan cucu mereka sendiri tidak boleh dalam kesulitan. Ideologi patriarki keluarga Zhou telah mendarah daging. Sambungan langsung gadis itu telah dipilih. Meskipun itu adalah cucu Zhou Dongfang, dia bersedia mengirimkannya. Tapi garis lurus laki-laki, dia enggan menanggung. Hari-hari ini, keluarga Zhou telah berjuang dengan masalah ini. Sekarang ada yang pro cucu, hanya untuk menggantikan. Kabut baru saja tersapu. Dia bahkan buru-buru bertanya, "Kakek, di mana orang ini? Ayo kita jemput dia segera." Zhou Dongfang tersenyum. "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengambilnya." Yang tertua putra Zhou Xiaotian menyarankan pertanyaan itu datang. "Ayah, tidak baik bagi kita untuk membiarkan Ye Junlin disalahkan. Jika kita membiarkan keluarga Ye di ibu kota tahu, jika kita menyalahkannya. Jangan khawatir tentang ini. Dia sendiri membiarkan keluarga Ye meninggalkannya. Atau lebih dari 10 tahun telah berlalu. Mengapa keluarga Ye tidak mencarinya sekalipun? Tidak ada orang seperti itu di silsilah keluarga Ye. Khawatir." Semua orang merasa lega setelah menerima jawaban tegas dari Zhou Dongfang. Masalah keluarga Zhou akhirnya terselesaikan. Cucu Zhou Dongfang, Ye Junlin, dikirim ke penjara untuk menderita. Tetapi pihak lain tidak mengatakan apa-apa. "Ayah, pasti ayah biasanya melakukan dupa untuk menyembah Buddha. Dan Buddha dan Bodhisattva memberkati keluarga Zhou kami. Jadi kami sangat beruntung." Zhou Xiaotian berkata sambil tersenyum. "Itu benar. Jika tidak, bisakah aku mencium cucuku dari surga?" Yang lain juga tertawa bersama. Terutama yang lebih muda adalah yang paling bahagia. Beberapa main-main. Kinerja yang buruk. Samar-samar saya merasa bahwa mereka akan didorong keluar pada saat terakhir. Sangat sedih sehingga mereka bahkan tidak bisa memakan makanannya. Begitu Ye Junlin muncul, tidak ada yang terjadi pada mereka. Zhou Dongfang membelai janggutnya dan tersenyum. Karena anak ini akan disalahkan untuk keluarga Zhou. Dia tidak bisa membiarkannya pergi dengan sia-sia.
Semua keinginannya akan terpenuhi saat itu. Jangan khawatir tentang masalah ini. Serahkan pada kami. Semua orang berkata dengan penuh semangat. Keluarga Zhou sedang menunggu kedatangan Ye Junlin. Di mana Ye Junlin bisa mendapatkannya? Dia telah menjadi korban dari keluarga Zhou. Situasinya jauh lebih tragis daripada yang dia bayangkan. Tiba-tiba seorang kakek muncul, yang membuat Ye Junlin merasa sangat rumit. Orang tua, keluarga, relatif. Apakah itu terkait dengan dia? Jika Anda benar-benar peduli padanya, tidakkah Anda akan meninggalkannya? Jika Anda menyesalinya, Anda seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Bab 680. Aku tidak bisa mengambilnya kembali. Mengapa sudah hampir 30 tahun dan tidak ada yang datang untuk mencarinya? Seorang kakek tiba-tiba muncul saat ini. Dan melihat penampilan keluarga Zhou, pasti ada motif tersembunyi. Ye Junlin adalah sungai dan danau tua, dan sekilas dapat dilihat bahwa niat keluarga Zhou tidak sesederhana itu. Segera, panggilan Suzaku datang. Jenderal, keluarga Huahai Zhou benar-benar tidak sesederhana itu. Mereka telah menyinggung Sang Kun, Panglima Perang Super di Asia Tenggara. Dua keturunan langsung, seorang pria dan seorang wanita, harus dipenjara selama 30 tahun. Keturunan keluarga Zhou harus memilihmu. Haha. Setelah mendengar apa yang dikatakan Suzaku, Ye Junlin tertawa. Bagaimana bisa ada kue di langit? Semuanya ada karena suatu alasan. Dalam keluarga besar ini, keluarga bisa melihat dengan jelas. Terutama seorang tunawisma yang telah ditinggalkan selama hampir 30 tahun, tidak memiliki nilai bagi orang lain. Mengapa orang-orang membawa Anda kembali? Apakah memberi uang? Apakah memberi kekuasaan? Orang tidak sakit. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Anda berguna bagi orang lain. Tidak. Apakah Anda menunjuk Ye Junlin untuk menderita di penjara? Hahaha. Ye Junlin tertawa beberapa kali. Betapa konyolnya. Apakah ini hubungan keluarga yang telah hilang selama hampir 30 tahun? Sebagai kakek dan paman, mereka harus melakukan hal-hal keji seperti itu. Apa bedanya dengan keluarga Su Hangye? Suzaku di ujung telepon bisa dengan jelas merasakan perubahan napas Ye Junlin. Dia marah. Pria ini marah. Suzaku bertanya ragu-ragu, Jenderal, Panglima Perang Sang Kun memukuli kami 3 tahun lalu, dan kami hampir memusnahkannya. Apakah Anda ingin membiarkan macan putih pergi dan memusnahkannya? Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Tidak. Kami. Ini masalah keluarga Zhou dan tidak ada hubungannya denganku. Kalian semua ingat bahwa orang tua Ye Junlinku adalah Huaxia, tanah yang dalam ini. Jangan ada hubungannya denganku. Desak Ye Junlin. Dimengerti. Suzaku dan yang lainnya juga yatim piatu. Saya bisa memahami suasana hati Ye Junlin. Tiba-tiba seorang kerabat muncul. Tetapi diperlakukan seperti ini, tidak ada yang akan berada dalam suasana hati yang baik. Ada apa denganmu, Junlin? Sepertinya kamu tidak bahagia. Liziran yang datang untuk melihat, menemukan bahwa wajah Ye Junlin tidak normal. Dia sepertinya tidak pernah seperti ini. Tidak apa-apa. Ye Junlin tersenyum. Saya mendengar seseorang mencari Anda di pagi hari. Apakah Anda baik-baik saja? Liziran sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Aku pasti akan memberitahumu jika aku punya sesuatu. Baiklah. Tunggu aku di malam hari dan makan malam bersama. Ketika Ye Junlin dan Liziran pergi berdampingan setelah bekerja di malam hari, Zhou Yuanyuan dan teman-temannya pergi. Pesta menghentikannya. Istri, tunggu di sini dulu. Aku akan mengurus sesuatu. Menghadapi keluarga Zhou, Ye Junlin berkata dengan dingin. Bukankah kamu menyuruhku pergi? Mengapa kamu datang ke sini lagi? Zhou Yuan tersenyum. Tuan. Kami akan membawamu kembali ke Huahai. Kamu telah mengembara ke luar negeri selama hampir 30 tahun. Dan inilah saatnya untuk memperbaiki identitasmu. Kamu adalah keturunan bangsawan. Kamu seharusnya tidak berada di tempat seperti itu. Zhou Yuanyuan menerima perintah bagaimanapun. Ye Junlin harus dibawa kembali ke Huahai. Jadi Zhou Yuanyuan mencoba menipu Ye Junlin sebanyak mungkin. Ye Junlin mencibir dan berkata, pergi. Aku tidak peduli dengan identitas tuan muda keluarga Zhou. Jangan katakan bahwa kamu di sini untuk mengundang. Bahkan jika patriark keluarga Zhou ada di sini untuk mengundang. Ini dia. Jawabanku.
Setelah berbicara, Ye Junlin pergi dengan lambaian tangannya. Zhou Yuan dan yang lainnya melihat ke belakang Ye Junlin dan berpikir keras. Setelah waktu yang lama, Zhou Yuan berkata, ini benar-benar tidak berhasil. Saya harus mengambilnya kembali. Bersambung.